Recording in progress. Silahkan doa pembuka oleh Tante Jati. Tante Jati suaranya masih di mute ya? Terima kasih. Ingatkan. Sekarang bagaimana suara saya bisa diterima? Bisa, Bu. Ya. Bersyukur. Bisa ya, bisa. Baik, terima kasih. Hari ini sudah disampaikan tadi oleh Mbak Neni selaku MC pada malam hari ini bahwa hari ini kita bersama memperingati 1 tahun berpulangnya saudara terkasih kita, Bapak Nanang Bumi, dan sekaligus tepat pada hari ini adalah hari lahir almarhum. Bersyukur pula di bulan Mei ini ada beberapa dari keluarga almarhum yang berulang tahun, yaitu Farel ya, pada tanggal 1 Mei. Selamat ulang tahun untuk Farel. Dan kemudian untuk Yo pada tanggal 7 Mei. Selamat ulang tahun juga untuk Yo, Tuhan memberkati kalian. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas oleh Mbak Uke untuk membuka acara pertemuan daring ini dalam doa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang kemarin pada hari Kamis kita peringati kenaikannya ke surga. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik ya Tuhan. Untuk waktu yang sangat berarti bagi kami semua malam hari ini. Khususnya bagi putra-putri dan cucu-cucu karena mereka dapat melewati hari-hari kehidupan mereka sampai dengan saat ini. Semua tidak lepas dari tuntunan dan anugerah dari Engkau ya Tuhan.
kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sepanjang 1 tahun boleh mereka rasakan, walaupun ayah terkasih mereka tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Tetapi kami percaya dalam menjalani kehidupan mereka, Tuhan tetap bersama dengan mereka. Malam hari ini kami mohon Tuhan hadir bersama kami, bersama persekutuan kami malam ini ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami dengar melalui hamba-Mu, Pendeta Toham Marisan Pardede, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, dapat kami mengerti dan kami fahami, serta kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir dalam ruang Zoom ini, agar bukan saja tubuh kami yang hadir, tetapi juga roh dan jiwa kami, keberadaan kami sepenuhnya hadir untuk menyatu bersama keluarga almarhum Bapak Nanang dalam rasa syukur memperingati 1 tahun berpulangnya beliau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pimpinan-Mu, agar acara ini berjalan selaras dengan kehendak-Mu, dan semua ini kami panjatkan dan kami serahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita serahkan kembali ke Mbak Net. Tuhan kita sungguh luar biasa, Dia yang berkuasa atas segalanya dan berkenan merendahkan masa raya Paskah baru saja kita lewati. Apakah maknanya bagi kita? Menjelang Paskah tahun lalu, kami sekeluarga menyiapkan sebuah video singkat perenungan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan Papa kami terkasih, kami minta untuk mengisi suara Yesus di dalam video ini. Kami tidak mengira bahwa sebentar kemudian Papa kami dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 6 April 2022. Dan video ini menjadi kenang-kenangan berharga bagi kami sekeluarga. Malam ini lewat video tersebut kami mengundang Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, Om dan Tante, untuk berkenan bersama merenungkan makna 7 perkataan Yesus di kayu salib dalam kehidupan sehari-hari. Berikut videonya.
Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari salib, Yesus melihat ke bawah. Ia melihat dua prajurit yang menghina dan menyiksanya. Prajurit yang menghujamkan paku dengan palu pada kedua telapak tangan dan kakinya. Di kayu salib itu, mungkin Yesus masih ingat orang-orang yang menuntut agar ia dijatuhi hukuman mati. Mereka membawa Yesus kepada Pilatus untuk disalibkan. Di atas kayu salib, mungkin Yesus juga memikirkan para rasul dan sahabatnya yang telah meninggalkan dia. Ia ingat akan Petrus yang menyangkalnya sampai 3 kali. Yesus juga ingat akan orang-orang banyak yang memuji dan memuliakan dia sewaktu ia diarak masuk kota Yerusalem. Namun hari-hari berikutnya, mereka jugalah yang berteriak-teriak menuntut Yesus untuk dihukum mati di kayu salib. Dan Yesus tentu juga memikirkan kita yang sering melupakan dia dalam hidup keseharian kita. Apakah Yesus selalu kesal hati dan marah? Cintanya kepada kita mengatasi puncak deritanya, dan ia memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka dan kita. Karena pengorbanannya di salib, kita memperoleh pengampunan. Ia mengajar kita tentang pengampunan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Melalui sabda ini kita ditantang untuk menjawab pertanyaan, mampukah kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak hanya para pemimpin agama, tetapi juga para prajurit menghujat Yesus. Malahan salah seorang penjahat yang juga disalib mengolok-olok Yesus. Tetapi penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus mengakui
bahwa mereka berdua pantas dan layak menerima balasan hukuman mati setimpal kesalahan mereka. Ia lalu berpaling kepada Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Dengan melupakan derita dan sengsaranya sendiri, Yesus pun lalu menjawab dengan belas kasih yang terucap dalam sabdanya yang kedua, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Sabda ini sebagai tanggapan kepada penjahat yang menghayati kemurahan hati dalam sabda bahagia. Sekali lagi sabda kedua ini pun berbicara tentang pengampunan yang diarahkan kepada orang berdosa. Ternyata dekat dengan salib seperti kedua penjahat yang ada di kanan kiri Yesus tidak otomatis menjadikan mereka peka akan anugerah dan kemurahannya. Butuh kerendahan hati agar Roh Kudus menerangi kita untuk memahami dan menerima kemurahan dan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Allah Bapa. Anakmu. Inilah ibumu. Sabda ini sebagai tanggapan kepada penjahat yang menghayati kemurahan hati dalam sabda bahagia. Sekali lagi sabda kedua ini pun berbicara tentang pengampunan yang diarahkan kepada orang berdosa. Ternyata dekat dengan salib seperti kedua penjahat yang ada di kanan kiri Yesus tidak otomatis menjadikan mereka peka akan anugerah dan kemurahannya. Butuh kerendahan hati agar Roh Kudus menerangi kita untuk memahami dan menerima kemurahan dan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Allah Bapa. Bapa, mampukan kami agar dapat menerima kemurahan dan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Allah Bapa. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Tak terkira duka derita yang ada dalam jiwa Maria. Betapa perih dan pedih hati Maria
sewaktu berjumpa dengan Yesus putranya memanggul salib di Via Dolorosa. Maria harus menyaksikan tangan Yesus dipaku pada salib. Sekali lagi, sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Orang-orang yang dikasihi Yesus ada bersama Yesus di kaki salib. Sebagaimana direkam oleh Injil Yohanes, ada 4 orang di bawah kaki salibnya. Bunda Maria, Ibu Yesus, Yohanes, murid yang dikasihinya, saudari Bunda Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Yesus mengalamatkan sabda ketiganya ini kepada ibunya dan kepada Yohanes. Bunda Maria ditunjuk Yesus di saat detik-detik akhir hidupnya tidak hanya menjadi ibu Rasul Yohanes saja, tetapi ibu semua murid Yesus, ibu umat Kristiani, dan dapat diperluas menjadi ibu semua orang. Itulah saat Yesus mengungkapkan kasih dan pedulinya kepada orang-orang yang mengasihinya. Dia sebagai putra yang terbaik, meski di puncak deritanya, menyempatkan peduli akan sang ibu. Di tengah pandemi seperti saat ini, mampukah kita meneladani Bunda Maria dan Tuhan Yesus mengasihi dan peduli kepada sesama, terutama umat Allah yang dikasihinya? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Pada sabda keempat ini, Injil Markus mengisyaratkan adanya rasa kengerian dari akhir tujuan hidup. Ada nada kegelisahan dalam suara Yesus bila dibandingkan dengan nada suaranya sewaktu mengucapkan ketiga sabda sebelumnya. Saat ini, ia merasa terpisahkan dari Bapanya. Jeritan itu menggambarkan kemanusiaan Yesus yang nyeri kesakitan karena ditinggalkan oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Jeritan itu mengungkapkan kesendirian dan kesepiannya. Diceritakan pula bahwa orang-orang yang dicintainya hanya melihat dari jauh saja. Ia benar-benar sendirian pada saat menyongsong maut. Kiranya tak ada saat yang lebih mengerikan lagi dalam sejarah umat manusia selain peristiwa penyaliban di Kalvari. Yesus menyadari betapa menakutkan apa yang terjadi dan yang ia derita saat itu. Ia menanggung beban semua dosa umat manusia di atas kayu salib. Di tengah situasi pandemi yang serba tidak menentu ini, banyak orang mengalami keputusasaan, kesepian, dan depresi. Seruan Yesus di kayu salib seakan menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Banyak yang mempertanyakan, Allah Bapa, Engkau di mana? Mengapa Kau tinggalkan aku sendiri? Mampukah kita percaya bahwa Dia selalu ada dan setia dalam setiap pergumulan kita? Mampukah kita mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam penyelenggaraan tangan-Nya? Mampukah kita percaya akan rencananya buat hidup kita? Mampukah kita mengucap syukur ganti keluh kesah
sebagai tanda bahwa kita percaya Dia Bapa yang setia dan perkasa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan daku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Aku haus. Sabda kelima dari Yesus adalah ungkapannya sebagai manusia. Ia benar-benar dalam keadaan tak berdaya karena luka-luka yang dideritanya. Haus bermakna juga haus secara rohani. Ketika Yesus berseru, "Aku haus," ia haus akan kasih. Ia haus sekali akan kasih Bapa yang seakan meninggalkan dia sendiri di saat-saat yang sangat mengerikan, sewaktu dia harus menunaikan perutusannya sampai tuntas. Ia haus akan kasih dan keselamatan bagi umatnya. Dalam Injil Yohanes juga dikisahkan perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di suatu sumur. Ketika ia berkata, "Berilah aku minum," kepada wanita Samaria itu, dan berbincang sebentar, Yesus lalu melanjutkan, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus yang terpaku di kayu salib dan wafat membuka diri agar kita bisa minum dari air kehidupan dan memuaskan semua yang dahaga. Kita yang sudah merasakan kasih dan jamahan Tuhan, diharapkan menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada sesama dan memuaskan orang yang haus akan kasih dan jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab ketika aku lapar,
Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sudah selesai. Injil Yohanes mengingat kembali kurban anak domba Paskah dari perayaan Paskah. Injil Yohanes menghubungkan hal ini dengan hari persiapan sehari sebelum Sabat Paskah sebenarnya, hari di mana Yesus dijatuhi hukuman mati dan dikurbankan di salib. Yesus wafat pada jam yang ke-9 atau pukul 3 sore pada saat yang sama sewaktu domba-domba Paskah disembelih di Bait Suci. Kristus menjadi Paskah atau domba Paskah. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Domba yang tak bercacat dan tak bersalah dikurbankan untuk dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh pengampunan. Yesus taat dan patuh kepada Bapa dan memberikan kasih-Nya untuk umat manusia dengan menebus kita di kayu salib. Ini semua telah terjadi dan sudah selesai. Kata sudah selesai bukan berarti Yesus tidak lagi peduli dengan keberadaan kita umat manusia yang masih tinggal di dunia ini. Seperti dikisahkan ketika Yesus tertidur di dalam perahu di tengah amukan badai.
Yesus tertidur, tetapi dia tidak akan membiarkan perahunya tenggelam. Dia bangun dan menenangkan badai. Ada saatnya dalam kehidupan kita bagaikan ada dalam perahu di tengah danau. Kadang danaunya tenang, kadang bergelombang. Tetapi percayalah, Yesus tetap menyertai dan memberi kekuatan bagi setiap orang yang menaruh kemudi perahunya di tangan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus patuh kepada Bapanya sampai akhir hidupnya. Dan sabda terakhir sebelum wafatnya disalib adalah suatu doa yang ditujukan kepada Bapanya. Relasi Tuhan Yesus Kristus dengan Bapa diungkap oleh Yohanes dalam Injilnya. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam pesta pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ia menegaskan pula bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yesus kembali kepada Bapa karena ia datang dari Allah. Dan dalam doanya menjelang sengsaranya, Yesus juga mendoakan untuk kesatuan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di kayu salib, Yesus Kristus telah menggenapi perutusannya yang ia terima dari Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Di kayu salib, Yesus Kristus telah menggenapi perutusannya yang ia terima dari Bapa. God so loved the world, He gives His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Karena begitu amat cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ya, teman-teman, keluarga dari adik-adik saya, Neni, Uke, dan semua jemaat yang hadir saat ini, kita akan coba mendalami apa yang telah disampaikan di dalam video tadi, terutama juga kata-kata pendamping setelah ucapan-ucapan salib tersebut. Mari kita satu dalam doa. Ya Kristus, izinkan Engkau leluasa menulis di loh hati kami, di sumsum sendi dan tulang-tulang kami, semua memori yang pernah Engkau lakukan bagi kami. Dan bukan memori yang telah kami lakukan buat-Mu. Karena seringkali yang tampak adalah memori-memori kami untuk-Mu, bukan memori-memori-Mu untuk kami. Sehingga yang tampak adalah diri kami
dan selalu kami dan bukan Engkau. Namun acap kali itulah yang menguasai hidup kekristenan, hidup pelayanan kami, diri kami sendiri dan bukan Engkau. Saat ini biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami akan makna 7 perkataan salib ini. Meski kesannya mengulang, tetapi kami rindu bahwa seminggu sebelum hari Pentakosta, kami layak untuk mengenang kembali apa yang Tuhan telah perbuat kepada kami. Di dalam anugerah dan cinta Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, slide-slide yang saya siapkan sebenarnya sudah diungkapkan dengan begitu baik oleh keluarga. Dalam hal ini mencoba penjelasan soal arti-arti dari ucapan-ucapan Yesus. Namun kalau kita melihat 7 ucapan tersebut, maka yang paling banyak justru porsi Kristus dengan Bapa, bukan porsi Kristus dengan sesama. 3 pertama dengan sesama, 4 terakhir dengan Bapa. Dan yang paling miris justru 3 terakhir dengan Bapa adalah sebuah ironi yang dapat kita rasakan sebagai orang yang selalu melayani Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Dan perkataan keempat adalah ironi terdalam dari seorang Yesus yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Saudara, tidaklah mudah untuk memahami itu. Karena memang tidak semudah yang kita bayangkan walaupun orang menjadikannya mudah. Dan itu membuat orang menjadi lupa apa makna sesungguhnya dari perkataan itu. Ketika 7 perkataan salib muncul dari mulut Yesus, itu berarti tidak lain dan tidak bukan itu sabda. Itu bukan hanya perkataan biasa yang keluar begitu saja, tapi itu juga adalah sebuah perkataan yang telah dipersiapkan Yesus jauh sebelum salib itu sendiri, yaitu Getsemani. 7 perkataan salib mempunyai preambul yang sangat miris dan menyedihkan, yaitu Getsemani. Dia meminta supaya 7 kata itu sebenarnya jangan terucap olehnya, atau bisa jadi 7 kata itu harusnya yang sebaliknya terjadi. Bahwa dia punya kuasa untuk mematikan banyak orang, dia punya kuasa untuk menyebutkan orang-orang di sekitar yang menyakiti dirinya dengan gambaran sebuah film Avenger yang diwakili dengan Thanos. 1 jentikan saja tangannya, semua selesai. Saudara-saudara, kadang kita bergumul soal itu. Dan itu yang kita perjuangkan. Kalau bisa, kenapa saya tidak lakukan itu demi tujuan saya? Dan banyak orang melakukan itu demi tujuannya, saudara. Berjuang, merasa dekat, ya. Dan tanpa disadari, itu hanya mementingkan diri sendiri. Tapi Getsemani menjadi saksi bagaimana 7 perkataan salib menjadi awal, saudara. Mengapa? Karena disitulah titik berat dari tindakan-tindakan Yesus setelah Getsemani. Sebab sebelum tindakan-tindakan Getsemani, Yesus bisa melakukan apa saja yang begitu amat kasar terdengar, keras terdengar. Seperti contoh mengatakan, jika engkau tidak memuji dan menyembah aku akan buat batu-batu ini menyembah aku, menyembah Allah. Jika engkau, hai Kapernaum, tidak mendengarkan, aku akan membuat engkau menjadi Sodom, lebih berat dari Sodom. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan semua kalimat-kalimat Yesus selain karya-karyanya, ada yang tersembunyi dari peristiwa Getsemani.
Dia di tahap lahir sampai Getsemani sebenarnya dia punya kuasa apapun untuk melakukan apapun. Kalau dengan cermat dan teliti kita memperhatikan semuanya itu, maka kita akan melihat bagaimana Yesus punya kuasa yang dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Ironinya, gereja sekarang menggunakan kuasa-kuasa dahsyat itu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha kaya. Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi coba bayangkan 4 perkataan terakhir Yesus. Coba bayangkan. Dan jauh sebelum kata-kata itu, siapa di sini yang mau menderita? Siapa di sini yang rela capek? Bukan cuma capek fisik, tapi juga capek hati, capek pikiran, capek rasa, dan satu lagi capek rohnya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Langka orang yang mau. Fisik biasa, saudara. Mengapa saya katakan biasa? Belum lama ini saya membuktikan kurang lebih 13.000 langkah menaiki Gunung Sinai. Lalu di situ saya berdoa. 2.284 meter itu bukan jarak yang pendek untuk berjalan. Dalam doa itu saya katakan, Tuhan, kenapa saya harus mengeluh? Kenapa saya harus ngedumel untuk sesuatu yang tidak bisa tercapai dari keinginan-keinginan saya? Bukankah kita kalau keinginan-keinginan kita tidak tercapai, kita langsung menggunakan segala cara, upaya, mengutak-atik otak kita, perasaan kita, agar itu tercapai? Fisik biasa, saudara. Lewat. Rasa? Apakah kita murni, perasaan kita selalu jujur pada orang lain? Selalu tulus pada orang lain? Selalu tidak ada udang di balik batu untuk apa yang kita kerjakan? Atau sebaliknya kita menyuruh orang lain mengerjakan apa yang harusnya ada di otak kita dan bukan kita mengerjakannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah sebuah pergumulan yang luar biasa untuk mengatakan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan biasa. Tidak. 4 perkataan terakhir jelas menunjukkannya. Namun sebelumnya, 3 perkataan pertama. Kita sering mendengar bahwa, apalagi mungkin kemarin ada yang nyanyi, karena saya tidak mendengar, kami ibadah singkat saja soal mikrat Yesus Kristus. Namun barangkali juga kita tahu bagaimana ada lagu yang mengatakan sedemikian rupa tentang bahwa engkau akan menjadi saksi dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, sebenarnya 3 ungkapan pertama tertuju pada Yerusalem kita. Di mana Yerusalem kita? Pertama, rumah tangga kita. Keluarga kita. Apalagi ada lagu yang menunjukkan buktinya dimulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Itu pertama-tama nggak usah jauh, saudara. Itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Sadarkah Bapak Ibu, ketika Yesus disalib tidak berbicara orang lain, tapi berbicara yang satu rentangan dengan Yesus.
kiri dan kanan. Dia tidak berbicara kepada orang-orang yang jauh. Lebih lagi kepada serdadu-serdadu yang dekat dengan dia, jaraknya mungkin tidak ada 1 meter dengan dia. Dan telinga serdadu itu mendengar, ampunilah. Karena mereka tidak dekat, saudara, dekat, nggak jauh. Dekat sekali jaraknya. Kemudian yang di kiri kanannya juga dekat jaraknya. Telinganya masih bisa mendengar dengan baik. Lalu perkataan yang ketiga masuk kepada hubungan yang lebih dekat lagi secara family, yang mewakili relasi bersaudara, ikatan darah. Jadi saudara yang terkasih, tidak ada pilihan orang percaya kecuali selalu memperkatakan sabda pada orang-orang terdekatnya. Memperkatakan sabda. Memperkatakan yang baik tentang orang-orang sekitar. Sangatlah tidak kristiani satu pelayanan, tapi berbicara yang buruk tentang orang lain. Mengatakan yang buruk tentang orang lain. Menstigma orang lain. Bahkan yang paling mengerikan adalah berani mengatakan salah tentang sebuah kebenaran yang dekat dengan diri kita. Terus saudara, 3 pertama ini, kalau dalam bahasa sehari-hari, saudara, bagaimana sikap saudara saat saudara bekerja, saat saudara melayani, ya, saat saudara berada di kantor, saat saudara berada di bertetangga. Ini bukan soal menjadi orang baik, saudara. Bukan. Menjadi orang baik, mudah. Mudah. Menjadi orang benar, nggak mudah, saudara. Jadi kata-kata ini adalah sebuah kata-kata yang menjadi semacam mata air yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, lalu menguasai mulut kita sedemikian rupa dan menjadikan kita orang-orang yang mempunyai power dalam menyampaikannya. Kembali kepada 4 perkataan yang luar biasa dari Yesus. Filipiensi dalam bukunya mengatakan bahwa terlalu ironi sebuah relasi yang paling dekat itu menjadi relasi yang paling jauh. Kalau Bapak Ibu perhatikan teks Alkitab, itu seringkali Yesus menyapa Allah itu Bapa. Jika engkau mengenal Bapa, engkau mengenal aku. Kali ini dia menggunakan istilah Allah. Yang dalam bahasa tradisi Ibrani itu Elohim. Jadi penggunaan kata Elohim dari Yesus terhadap kata Bapa, Elohim, itu berarti ada jarak yang begitu amat jauh. Sementara hari-hari Yesus mengajar supaya kita memanggil Bapa. Jadi saudara yang terkasih, kembali ke depan renungan saya bahwa puncaknya adalah Getseman. Kemampuan Yesus mengatakan 4 kalimat terakhir adalah diawali sesungguhnya dengan sebuah kalimat yang berat, yaitu 2 kalimat. Yang pertama, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, kehendakmulah yang terjadi. Kalimat kedua, jikalau tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Cawan adalah penderitaan. Siapa yang rela menjalani penderitaan di dalam pelayanan? Tentu kita butuh untuk selalu menyatakan kebenaran-kebenaran yang membuat kita mengalami penderitaan. Ketika kita bisa melewati hal ini, yaitu jadilah kehendakmu. Itu sama seperti ilustrasi klasik Bapak Ibu. Ilustrasi klasik ini saya ingin angkat di sini untuk memaknai 7 perkataan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang
yang bekerja atau sekolah, atau sederhananya seorang yang keluar rumah pergi ke sekolahnya, ke kantornya, itu dengan membawa 1 gelas air penuh air. Bisakah kita membawanya sampai ke kantor lalu pulang ke rumah dan tidak ada satu setetes pun keluar dari gelas itu? Ketika kita akan berangkat ke kantor dengan 1 gelas air penuh, maka fokus kita hanya pada gelas itu, bukan? Supaya tidak ada yang menetes. Kalau mata kita ke kiri, ke kanan, bahkan mungkin ke depan, ya, itu berarti waktu kita melihat gelas, kita kan tidak tahu jalan di depan apa. Bisa jadi kita kebentur, jangankan itu, orang main HP di mall aja bisa tabrakan. Karena saling tidak melihat. Tabrakan dia, jeker gitu. Maaf. Ini segelas air, saudara. Ketika kita mau pelayanan pun, bawalah segelas air ini. Ketika kita dari rumah ke pos Pondokarya atau tempat, bawalah segelas air penuh, lalu pulanglah juga dengan segelas air penuh. Itu artinya apa, saudara? Fokuslah selalu pada Tuhan. Bukan pada diri kita, bukan pada orang lain, bukan pada program, bukan pada aktivitas, bukan pada kegiatan. Empat bulan 20 hari, Bapak Ibu tahu apa yang sedang dialami gereja sekarang? Aktivisme. Semua gereja tidak lagi fokus pada Tuhan. Fokusnya pada aktivitas. Berbicara 4 perkataan salib yang berikut adalah, fokuslah selalu pada relasi dengan Tuhan. Karena kalau itu tidak, maka kita akan jauh sekali merasakan relasi itu. Salah satunya adalah ungkapan aku haus. Bagaimana mungkin Yesus haus sementara dia mengatakan demikian? Aku akan memberikan kepadamu air hidup, dan apabila engkau meminumnya, maka di dalam hatimu akan terus mengalir air hidup sampai hidup yang kekal. Bagaimana mungkin? Ironi toh. Yesus yang mengatakan, akulah air hidup. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, dan engkau tidak akan haus lagi. Jadi ungkapan Yesus, aku haus, adalah sebuah relasi yang sesungguhnya jauh, walaupun dekat. Untuk mudah memahami hal ini, bagi saya dan pasangan saya dan komunitas yang telah menikmati persekutuan Pasutri, jelas sekali. Dekat tapi jauh. Karena sebenarnya sedang tidak menyatu perasaannya. Tidak sedang menyatu. Beraktivitas selalu tapi tidak dekat. Saudara bayangkan, kita pelayanan, kita dilihat orang merasa dekat. Tapi kita sebenarnya tidak pernah dekat. Karena sebenarnya kita haus. Haus. Yesus sedang menggambarkan semua orang yang penuh dengan aktivitas, tapi tidak pernah menjalin relasi dengan Tuhan yang mesra. Oleh karena itu Yesus mewakili dengan ungkapan, aku haus. Saudara, 2 hari yang lalu, suhu di daerah Palestina kuno itu 39, 40, 41, 42 derajat Celcius. Coba bayangkan, atau renungan yang saya bagikan tentang Masa dan Meriba, 3 hari nggak minum. Coba bayangkan di padang gurun. Coba bayangkan 3 hari Bapak Ibu penuh dengan aktivitas, tapi doanya memble, saat teduhnya tidak ada, baca firmannya asal-asalan.
tapi hanya dipenuhi aktivitas pelayanan begitu. Maka orang akan mengalami kehausan-kehausan. Dan ketika kehausan-kehausan terjadi, sebenarnya itu ada benang merah yang kuat Bapak Ibu antara perkataan 4, 5, 6, dan 7. Jelas aja kalau kita haus, berarti kita sedang tidak dekat sumber air, maka kita akan selalu mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Pemazmur 121 mengatakan, keluar masukmu, aku jaga. Aku tidak pernah tertidur. Aku tidak pernah terlelap. Kembali, perkataan Yesus di salib, ini bicara relasi. Dan saudara hati-hati. Sekarang gereja setelah pandemi diuji relasinya dengan Tuhan. Dan semua gereja sekarang terjebak pada aktivisme. Banyaknya aktivitas. Tidak sebanyak dia datang kepada Tuhan. Kalau kita menelusuri GKI Kebaran Baru, ada 13.000 lebih aktivitas yang dilakukan atas nama melakukan untuk Tuhan. Apakah kita punya 13.000 kegiatan bersama dengan Tuhan secara personal? Kalau wilayah 4 mempunyai program 80 dalam 365 hari, apakah kita punya 80 relasi yang akrab dengan Tuhan? Atau kita hanya menganggap bahwa pelayanan itulah relasiku dengan Tuhan? Saudara, kita semakin jauh. Oleh karena itu Yesus sedang mewakili kita yang mengatakan, Allahku, engkau meninggalkan aku. Saudara, kalau ada orang yang saat ini gampang banget tuh orang bilang, kau ini nggak beriman apa? Yesus kan bilang, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Bahkan kau kudukung sejak dari kandungan sampai masa putih rambutmu. Jangan bilang Yesus tidak pernah meninggalkan engkau, gitu kan? Tapi itulah fakta Yesus. Allahku, Allahku. Semakin jauh, saudara. Semakin jauh. Sadarkah kita bahwa kita justru sebenarnya semakin jauh dari Tuhan? Getsemani kita lupakan, yaitu penyerahan kehendak pada Tuhan. Tapi yang kita ambil adalah kehendakku. Kehendakku, kehendakku, keinginanku. Bukan kehendaknya, saudara. Kalau ditanya apa kehendak Tuhan untuk jemaat GKI Kebaran Baru, pasti kita mikir banyak. Apa sih kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan untuk keluarga yang sedang konflik? Alah, saya biarin aja, wong dia nggak pernah ke gereja, biarin aja. Ya enggak lah. Apa kehendak Tuhan dengan jemaat-jemaat yang runtuh ekonominya? Ya salah sendiri. Kenapa aut-autan kerjanya? Kita selalu mencari alasan-alasan. Bagaimana kita mungkin tahu kebutuhan, kehendak Tuhan yang paling jauh, sementara yang paling dekat kita tidak pernah tahu? Kalau umpamanya kita datang sebagai keluarga saat ini, apakah suami tahu kebutuhan istri kita? Apakah istri tahu kebutuhan suami kita? Apakah orang tua tahu kebutuhan anaknya? Jangan-jangan kita melayani kebutuhan-kebutuhan banyak orang. Orang terdekat kita tidak pernah kita tahu kebutuhannya. Inilah ungkapan semakin jauh. Sepertinya Allah meninggalkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diungkapkan Yesus sungguh mewakili apa yang menjadi doanya Getsemani. Oleh karena itu di bagian-bagian terakhir, Yesus mencoba melihat sekarang kepada panggilannya. Ketika kita bisa memahami bahwa aku haus, mengapa engkau meninggalkan aku?
dan kita sudah mulai pahami, maka dia mulai sampai pada karyanya. Perkataan 4 dan 5 adalah perkataan dengan Allah yang jauh, relasi yang jauh. Dekat dengan Allah, tapi jauh. Melayani, tapi sebenarnya jauh. Sibuk persekutuan, tapi sebenarnya jauh. Dua yang terakhir berbicara sebuah level tertinggi dari orang percaya, yaitu taat. Kata sudah selesai adalah kata meneruskan doa Getsemani, bahwa yang dilakukan Yesus semata hanya kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa? Lakukan. Tentang apa? Tentang apa saja. Tapi nggak usah jauh-jauh. Tentang yang dekat dengan kita, lakukan. Tidak usah pikir bingung-bingung soal bagaimana melakukan kehendak Allah. Kalau secara praktis, kita bisa tanya pada orang di sekitar kita yang dekat dengan kita saat ini. Menurut lo kehendak Allah bagi gue apa sih yang gue bisa lakukan untuk lo? Kalau pakai bahasa Betawinya gitu. Mungkin malam ini adalah kesempatan bertanya itu. Mah, apa ya kehendak Allah untukmu ya? Supaya saya dapat lakukan. Apa ya, Mah? Tanya anak kita. Nak, apa ya kehendak Allah untukmu yang bisa saya lakukan? Saudara, jangan biarkan hidup ini lalu seperti terbit matahari dan terbenam begitu melulu. Tidak. Jangan biarkan. Masuklah pada perkataan ke-6. Sudah selesai. Artinya kita hanya melakukan kehendak Allah untuk setiap orang dalam hidup ini. Setiap orang. Ya. Bukan apa yang baik menurut kita tentang orang lain. Oleh karena itu, saudara, tidak lain dan tidak salah kalau akhirnya Petrus menyangkal, Yudas mengkhianati, orang-orang yang Yahudi itu menghina Yesus, bermuka dua, penuh tipu muslihat. Karena sebenarnya yang sedang dipikirkan bukan kehendak Allah, tapi kehendak dirinya, maunya, targetnya, harapan-harapannya, bukan harapan Allah. Saudara yang terkasih, pada puncaknya dari ketaatan itu, dan ini menjadi sebuah ungkapan yang menjadi sangat pendek, sementara Paulus menggambarkannya dengan agak panjang yang mengatakan demikian. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang manusia dan bahkan menjadi hamba. Dan sebagai hamba dia taat, bahkan taat sampai kayu salib, sampai mati. Itu ungkapan panjangnya dari kata sudah selesai. Oleh karena itu ditutup dengan sebuah ungkapan yang sangat haru, yang sangat mencekam, tapi yang sangat membuat orang gemetar. Apalagi kalau itu bicara orang-orang di dekat kita. Coba bayangkan saudara, orang-orang yang kita kasihi di rumah, anak kita, cucu kita, kakek kita, nenek kita, mama papa kita bilang, "Kuserahkan nyawaku kepadamu." Enggak semudah kita ngomong. Enggak semudah. Enggak semudah itu, saudara.
Tidak semudah itu. Di Israel cuma 3% orang Kristen. Di Yordania ya agak banyak sedikit, 5 atau 7. Di Mesir mungkin hanya 10. Tapi saya salut berjumpa dengan mereka yang rela mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Kalau dihubungkan dengan kata kuserahkan, sebenarnya mereka sampai sekarang bergelut setiap hari untuk itu. Apalagi orang Kristen di Palestina dan Israel. Di Indonesia kita tidak menemukan hal-hal demikian terlalu kuat sekarang. Saya membayangkan kepasrahan mereka, ya, dalam banyak hal diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak menyenangkan. Tetapi satu hal yang mereka yakini adalah bahwa kalau kematian Kristus tidak sia-sia bagiku, maka harusnya hidupku pun tidak sia-sia bagi Kristus. Saudara yang terkasih, perkataan terakhir ini adalah perkataan yang mengatakan sebuah sikap patuh tunduk taat kepada Kristus walaupun menderita. Sekarang coba daftarkan memori-memori Bapak Ibu. Jika kehendak Bapak Ibu tidak tercapai, jika keinginan-keinginan Bapak Ibu tidak terpenuhi, apakah kita akan tetap tuntas dan setia di dalam menyelesaikan kehendak Tuhan? Yesus telah selesai, dan dia buktikan dia telah selesai, yaitu salib menjadi puncak. Oleh karena itu, perkataan terakhir maknanya bagi kita, kuserahkan nyawaku kepadamu. Kembali lagi kepada gelas yang berisi air penuh tadi. Kata jadilah kehendakmu sebenarnya dapat digandeng dengan kuserahkan nyawaku. Saat kita bawa gelas sepenuh air tadi, itu penyerahan diri yang paling luar biasa. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita hanya mau melakukan kehendak Allah sampai selesai dan sampai kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang teman kemarin bertanya, Pak Tohom, saya dengar khotbah demikian. Benar nggak sih orang yang lahir di Mesir tidak akan sampai ke tanah perjanjian, sementara yang lahir di padang gurun sampai tanah perjanjian? Mungkin karena sebuah khotbah dia mengatakan itu dari seorang hamba Tuhan. Saya katakan, enggaklah. Kalau kita pakai otak logika kita, di situ jelas ada keturunan ketiga, keempat, berarti ada yang tua, lansia, udah pasti matilah dalam waktu tertentu gitu. Akhirnya dia mengutip ayat yang lain. Kalau yang ini bagaimana Pak Toh? Yang mana saya baca? Oh ya, Musa karena engkau tidak taat, maka aku tidak mengizinkan engkau sampai ke tanah Kanaan. Jadi bukan soal lahir di mana, saudara. Bukan engkau lahir di Mesir atau di padang gurun. Bukan soal engkau hidup di tanah kelimpahan pada Mesir dan tanah kekurangan padang gurun. Bukan. Tapi lebih kepada apakah engkau taat atau tidak. Apakah engkau patuh pada firman atau tidak. Disinilah puncak untuk kita melihat kembali makna perkataan firman Tuhan yang ketujuh.
saudara-saudara. Kuserahkan nyawaku kepadamu adalah sebuah gambaran ketaatan total kepada Sang Bapa, kepada Tuhan. Jika ini dipakai untuk mengenang apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang bagi saya, mungkin adik-adik saya dan keluarga, mengenang setahun almarhum Pak Nanang Tuliadi, soal 7 perkataan salib yang tadinya mau disampaikan di masa-masa menjelang sebelum Paskah. Tidak salah waktunya pun sekarang. Karena sebenarnya firman Tuhan yang telah kita terima sekarang pun, bacaan Alkitab yang kita terima sekarang pun adalah semacam memori kembali. Jadi hari ini kita sedang diajak untuk mengenang sebuah memori perjalanan iman yang luar biasa. Dan terima kasih jika tema 7 perkataan salib juga dipakai sebagai memori, agar kita nanti mengerti apa artinya datangnya Roh Kudus. Atau apa artinya kemarin kita merayakan hari kenaikan. Memori-memori itulah yang perlu kita kenang. Saudara, dalam beberapa hari ini saya kembali melihat secara langsung bagaimana orang beriman itu mengenang memori bersama dengan Tuhan. Datang ke gereja, saya langsung sudah mengingat memori apa. Oh, Yesus lahir. Oh, Yesus mati. Oh, Yesus bangkit. Oh, Roh Kudus turun. Jadi ketika saya melihat gambar-gambar saja, saya sudah mengingat memori. Ya, GKI tidak seperti itu memang. Tapi GKI walaupun berbeda istilah denominasinya, namun tetap jadikan setiap peristiwa iman memori-memori yang baik dalam kehidupan kita. Dan 7 perkataan salib pada tanggal 20 ini adalah memori yang baik untuk kita menanti datangnya Roh Kudus. Dalam hal apa? Sebenarnya singkat saja datangnya Roh Kudus. Datangnya Roh Kudus lebih kepada menemani kita seperti menemani Yesus setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Roh Kudus yang akan turun sebenarnya sedang menemani kita, menyampaikan kehendak-kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan. Dan itu berarti dalam hubungan dengan persekutuan kita hari ini, Roh Kudus akan menolong kita jika kita menjalani jalan-jalan penderitaan. Apa yang harus kita lakukan? Dan pada puncaknya yang terakhir, Roh Kudus hendak menolong kita, membisikkan, memberitahukan, mengumumkan, menyuarakan. Ini loh kehendak Allah untuk kamu lakukan. Ini loh kehendak Bapa untuk kamu lakukan. Kalau diringkas lebih dalam lagi dihubungkan dengan Pentakosta adalah bahwa ibadah kita malam hari ini adalah persiapan untuk mengatakan Roh Kudus telah siap untuk menaruh di mulut kita 4 perkataan tadi. Yaitu bahwa kita selalu rela mengampuni, tidak melulu melihat kesalahan orang, tidak melulu mempersalahkan orang lain. Tapi juga yang kedua, bahwa kita tidak membiarkan keluarga kita terabaikan dengan pelayanan kita. Satu buku yang saya baca sepanjang saya cuti adalah 77 konsep pelayanan. Dan satu yang sangat menohok saudara, buku ini, yang satu menohok dari buku ini adalah bahwa gereja banyak telah merusak relasi keluarga dengan aktivismenya yang banyak.
dengan banyaknya aktivitas. Ini, jangan terjebak. Kalimatnya agak kurang sopan dalam buku ini. Sebutkan bahwa sering kali gereja merenggut apa yang harus dibangun di dalam sebuah keluarga, yaitu kesibukan-kesibukan yang membuat kita melupakan keluarga. Wah, waktu saya baca bagian ini, kebetulan nanti ada pembinaan di GKI Serpong bicara soal sebenarnya berapa banyak yang saya berikan waktu bagi gereja dibandingkan keluarga. Saya menemukan hal-hal itu. Tetapi dalam rangka ibadah syukur hari ini, saya hanya mengulang kembali. Ingatlah Getsemani, supaya hanya kehendak Allah yang terjadi. Dan 7 perkataan salib, mari kita wujudkan dalam bentuk yang berbeda. Masing-masing pribadi, seperti apa kita lakukan dalam kehidupan bersama. Sekarang, bagi anak-anak, keluarga besar, Pak Nanang Tuliadi. Tidak ada yang kebetulan kalau semua ini dipersiapkan dan Papa pergi sebelum ungkapan kata sudah selesai. Itu berarti anak-anak dan anak-anak serta mantu dan cucu serta kami yang hadir di sini sedang diajak untuk menyelesaikan yang menjadi bagian kita masing-masing dengan sebaik mungkin di dalam ketaatan kepada Bapa. Supaya kita pun nanti bisa bukan hanya seperti Yesus, bukan hanya seperti Stefanus yang dirajam, kita pun akhirnya bisa mengatakan dalam ketaatan, kuserahkan nyawaku, karena aku paling tidak bukan perkataan sombong, tetapi mengatakan aku betul-betul telah melakukan kehendak Bapa terhadap orang-orang sekitarku, terhadap lingkunganku. Mudah-mudahan perenungan ini menolong kita sedemikian rupa menjadi pribadi yang baru. Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata Nahal, seorang perempuan Yordania Kristen, dalam pendampingan kami menikmati anugerah Tuhan. Dia mengatakan demikian. Sebenarnya apa yang dilakukan Yesus itu sudah tuntas untuk kita. Jadi marilah kita juga tuntas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan pikirin yang lain. Mulai sekarang, keluarga besar GKI Baru wilayah 4. Gali terus apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk besok, hari Minggu, hari Senin. Pertama-tama bagi diri kita. Bukan untuk orang lain dulu. Apa? Apa? Tanya sedalam-dalamnya sampai benar-benar bersih dan jernih. Oh, ini kehendak Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu merasa capek lelah melakukan banyak yang besar, tapi itu hanya kehendak kita. 7 perkataan salib mau mengatakan itu pada kita. Jadi oleh karena itu saya bisa menutup renungan ini. Hiduplah dari Getsemani sampai Golgota. Yaitu, jadilah kehendakmu. Amin. Terima kasih dan kami sangat terberkati dengan firman tersebut. Kita mau sama-sama menaikkan lagu pujian penutup seperti yang kau ingini.
Suaranya masih di mute, Kak Marison. Saudara yang terkasih, mudah-mudahan kalimat terakhir dalam lagu tersebut boleh menjadi doa kita seumur hidup kita. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, juga jadilah pada orang lain seperti yang Tuhan kehendaki dan bukan yang kita ingini. Jadilah pada jemaat bukan yang gereja kehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki. Bukan yang pendeta kehendaki dan majelis jemaat kehendaki, tapi juga Tuhan yang menghendaki. Biarlah ini menjadi sumber kekuatan kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan mengenang orang yang telah pergi sesungguhnya menjadi satu cara mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kami. Memang dia seperti pemazmur, bagaikan rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, lalu di waktu petang lisut dan layu. Bahkan kitab Ayub juga mengatakan, kalau manusia mati, tidak mungkin hidup lagi. Namun hari ini, bukan hanya sekadar kematian kami, atau orang-orang yang kami kasihi, yang sedang coba kami ingat sebagai memori iman. Tetapi kematian-Mu, ya Kristus. Karena kematian-Mu tidak hanya berhenti di situ. Engkau telah bangkit. Bahkan bagi kami, Engkau telah naik ke surga. Namun, dia bukanlah sepenggal kisah yang terpisah satu dengan yang lain, melainkan satu kesatuan yang dalam. Jika itu dihubungkan dengan persekutuan kami hari ini, maka kami mau mengingat juga hidup kami yang sekarang kami hidupi, itu seturut jalan penderitaan Kristus, seturut dengan 7 perkataan Kristus, agar itu menjadi karakter hidup pelayanan kami secara pribadi dan keluarga. Kami yang selalu berani mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi juga berani mengatakan bahwa hari ini Engkau bersama aku di Firdaus. Sebuah ungkapan Tuhan yang menerima orang yang mau mengakui kesalahannya. Bahwa dia tidak lebih baik dari orang lain. Lalu yang ketiga, kami rindu untuk selalu menganggap perempuan yang lebih tua ibu, perempuan yang lebih muda adik, laki-laki yang lebih tua bapak, laki-laki yang muda adik, dan yang sepantaran saudara. Dan kalau kami menjadi saudara, harusnya kami saling menopang, mendukung, tidak menyakiti, tidak melukai, tidak mempersalahkan, bahkan juga tidak semaunya. Dan banyak hal yang dapat kami petik. Namun, pada puncaknya kami tahu bahwa kami pun harus taat. Oleh karena itu Tuhan, terutama bagi keluarga, orang tua kami yang Tuhan telah panggil, biarlah anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami pun boleh semakin taat. Juga kami yang hadir di ruang Zoom ini semakin taat pada Tuhan. Semata hanya punya satu keinginan, kehendak, yaitu mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Membiarkan kehendak-kehendak dan keinginan kami jauh di belakang kami. Dan melihat apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang di dekat kami. Dan kami tidak mengutus orang lain. Tetapi kami mengutus diri kami sendiri karena kami telah menerima perutusan dari Tuhan. Biarlah kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, selalu punya proyek ketaatan melayani sesama manusia. Dan biarlah kami melakukannya terus-menerus terhadap sesama manusia. Biarlah kami melakukannya sebagai orang yang betul telah diberkati Tuhan. Sehingga kami rela, bukan hanya waktu kami yang kami berikan, tapi juga harta kami dan hidup kami
untuk melayani sesama. Kami percaya, kami sungguh yakin Tuhan telah berlimpah-limpah memberkati kami sebagai sebuah keluarga. Dan biarlah sebagai himpunan keluarga, kami boleh mewujudkannya dengan sebaik mungkin dalam persekutuan, terutama di wilayah 4. Dan biarlah kami boleh meyakini akan rahmat dan kasih karunia boleh menolong kami. Kami mau mengingat semua orang yang telah melintas dalam kehidupan kami, dan dia menaruh jejak-jejak iman. Biarlah kami bukan mengingat mereka, tetapi mengingat Tuhan yang telah diimani dan dipercayai. Tuhan, izinkan kami mengenang setiap orang yang pernah hidup bersama dengan Tuhan, dengan cara mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan pastinya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri persekutuan kami dengan satu komitmen bahwa kami mau rela bersama dengan Tuhan menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan dengan apa yang harus kami lakukan sepanjang hidup kami yang Tuhan telah anugerahkan. Karena Tuhan punya rencana besar kepada kami masing-masing secara personal dan sebagai sebuah keluarga, dan puncaknya sebagai sebuah jemaat. Tuhan, kuatkan anak-anak, adik-adik kami sepenuhnya di dalam pergelutan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan kuatkan Neni, Tuhan kuatkan Uke, Tuhan kuatkan Yonatan dalam segala pergelutan yang mereka alami bersama dengan keluarga sepenuhnya. Kami percaya juga Engkau akan menguatkan kami yang hadir di sini dalam persekutuan orang-orang beriman. Kami akan meninggalkan ruang Zoom ini dan kami akan mempersiapkan diri bagi pelayanan atau ibadah besok yang akan kami ikuti sebagai orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami rindu memohon rahmat dan anugerah-Mu. Secara khusus kuatkan Neni dan suami dan anak-anak, Uke dan suami, serta Yosafat dalam segala harapan-harapan dan rencana-rencana mereka, dan semua keluarga jauh dan dekat. Dan pada akhirnya kami serahkan setiap orang yang Tuhan telah perkenankan untuk membuat kami selalu mengingat rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau berkatilah mereka satu persatu. Kami akan undur dari ruang Zoom ini dan meyakini berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang begitu setia memelihara dan menumbuh kembangkan kita. Yesus Kristus di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya yang memperlengkapi kita dengan Roh Kudus yang akan mengajar-ajari kita tentang kehendak Allah, apa yang benar dan apa yang berkenan kepadanya. Biarlah itu tetap mengiringi kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kalau boleh saya minta tolong didoain. Om saya kena serangan jantung dan sudah di ring, tapi sekarang lagi sedang bermasalah, jadi di ring tapi tetap sesek ya, jadi minta tolong didoakan. Tadi lupa mau ngasih mau ini sekalian. Ya namanya Nen. Pendeta Tato Sujito sekarang dalam keadaan kritis ya. Oke, Bapak Ibu kita berdoa secara khusus Pak Tato Sujito ya. Mari kita berdoa.
Bapa yang rahmani dan rahimi, ada satu kerapuhan manusia yang datang menyerbu kami ketika kami akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti, terutama soal kehidupan atau nyawa kami. Bagi keluarga ini dan bagi banyak orang bergelut ketika semua yang diupayakan manusia tampaknya gagal dan kami putus asa. Namun hari ini, melalui persekutuan ini kami mau belajar tidak berputus asa, tetapi berserah dan menyerahkan diri. Oleh karena itu kami ingin menyapa Roh Pendeta Tato Tuhan. Kami mengatakan bahwa Roh Kudus mengasihimu, roh kami yang hadir di ruang Zoom ini mengasihimu, dan biarlah Engkau mendengarkan Roh Kudus, roh kami, bahwa Engkau boleh merasakan damai sejahtera dan cinta Tuhan. Kesesakan yang Engkau alami, biarlah kesesakan yang juga dirasakan oleh Kristus. Rasa sakit yang Engkau rasakan, biarlah juga dinikmati oleh Kristus. Dan kami juga mau belajar menikmati kesesakanmu saat ini. Oleh karena itu, Engkau tidak sendiri di dalam doa ini. Engkau bersama dengan Kristus, Engkau bersama-sama dengan orang percaya yang meyakini akan rahmat dan kasih karunia tersebut. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan anak-Mu, hamba-Mu ini dalam tangan pengasihan-Mu, agar segala upaya manusia boleh dilakukan dan membuat kami kembali selalu mengagumi-Mu, tunduk kepadamu. Karena bagi kami hidup adalah Engkau ya Kristus, dan mati adalah keuntungan. Namun jikalau Engkau masih mempercayakan kami, itu berarti kami memberi buah. Oleh karena itu Tuhan berkatilah anak-Mu, hamba-Mu, Pendeta Tato, dan semua kami yang ada di sini untuk mempercayai, meyakini bahwa pertolongan Tuhan dipenuhi dengan rahmat dan sejahtera. Biarlah kami belajar terus-menerus menyerahkan kehendak kami dalam kehendak-Mu. Dan jangan biarkan kehendak kami menguasai kehendak-Mu dalam hidup kami. Melainkan terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Untuk Pak Tato, untuk kami semua, dan untuk setiap orang yang mengharapkan cinta dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih di dalam anugerah dan cinta Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih yang kami hormati Pendeta Marison dan juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, saudara-saudara kami juga yang ada dari Kalimantan, dari Malang, dari seluruh Indonesia pokoknya hadir, juga teman-teman dari GKI, dari Gereja Katolik, Santa Perawan Maria Ratu, dan semua saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kasihnya kepada keluarga kami, terima kasih untuk cintanya, doanya, dan dukungannya. Dan kita akan foto bareng, silahkan dibuka kameranya. Kita akan ambil foto, ya. Silahkan. Mendekat. Kakak sudah siap? Siap ya, oke. Mungkin ada yang masih tutup ya, Mbak Regina Astuti, Pak John Garga, Pak Sony dan Rini, Ibu Lani, ya, Ibu siapa nih, M32 milik Yanti, Mbak Regina Astuti, Bu Sony, Pak Sony dan Bu Rini, oke. Kita akan hitung ya, udah kakak? 3, 2, 1, boleh senyumnya. Iya. Halaman kedua. Oke. Oke, terima kasih. Nah ini Mas, kita foto lagi sebentar ya. Lagi kakak ambil 1, 2. Sip. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Om dan Tante yang sudah berkenan hadir di sini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak.